Bab ke-18. Salah paham. Jumat pagi, di rumah Laura. Vi, nih kamu dikasih duit 300.000 sama si Galang. Ucap Laura pada Vivi pagi itu, sebelum gadis berumur 16 tahun itu berangkat sekolah. Wah, alhamdulillah. Mas Galang pacar pertama kakak itu, maksudnya. Laura menganggukkan kepalanya. Di antara pacar-pacar kakak tuh, Mas Galang sama Kak Nesan aja deh yang paling dermawan. Suka ngasih aku duit. Kakak beli kalung emas baru, ya. Vivi mendekati sang kakak, lalu menyentuh kalung emas yang melingkar di leher kakaknya itu. Dikasih si Galang tadi malam. Vi, tahu tuh. Sekarang dia kok roal banget sama aku. Dulu gak roal-roal amat loh. Mungkin sekarang perekonomiannya dah jauh lebih baik daripada dulu. Kak, mungkin juga sih. Galang bilang, usahanya sekarang gak cuma cucian motor aja. Dia juga merambah usaha lain. Kalau kakak pacaran bahkan menikah sama Mas Galang, aku setuju banget loh, Kak. Tapi aku hanya mencintai Nesan. Vivi, aku kembali menjalin kontak dengan Galang, karena aku ada sebuah misi dengannya. Kakak mau ambil sebuah keuntungan dari Mas Galang. Morotin duitnya, gitu. Bukan morotin duitnya, Vivi. Duh, kamu gak bakalan ngerti deh. Dah sana pesan ojek online, terus berangkat sekolah. Kakak mau tidur. Entar jam 12 siang, kakak mau mengunjungi seseorang. Siapa? Kak, istrinya Nesan. Jangan cari gara-gara loh, Kak. Iya, bawel. Dah sana kamu berangkat. Setelah menyuruh adiknya untuk berangkat sekolah, Laura berjalan menuju kamarnya. Siang harinya, di minimarket. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Seperti biasa, Vanya duduk di belakang meja kasir, sementara Ratna dan Harry tengah bersiap untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Kebetulan, siang ini keadaan minimarket agak sepi. Tak ada antrian di kasir. Pembeli datang dan pergi satu-satu saja. Vanya tengah merapikan susunan rokok di etalase yang ada di belakangnya, ketika sebuah motor matic warna pink berhenti di depan toko. Selamat siang, selamat datang di Azamar, kakak. Sapa Vanya pada gadis cantik berambut sebahu dan bercelana pendek itu. Gadis yang disapa Vanya itu hanya tersenyum sekilas. Ia lalu mengambil sebuah keranjang belanja, mengambil beberapa keripik kentang dan cemilan, lalu mendatangi Vanya di kasir. Jadi totalnya rupiah 94.500,0 kakak. Vanya menyebutkan harga yang harus dibayar sang pembeli. Gadis itu mengeluarkan selembar uang 100.000, lalu mengulurkannya pada Vanya. Mbak kok gak pakai seragam? Enggak, Kak. Soalnya saya bukan karyawan resmi. Hanya bantu-bantu mama mertua saja, jawab Vanya sambil mengulurkan uang kembalian dan kantong belanjaan gadis itu. Oh, jadi kamu yang bernama Vanya? Vanya mengangguk. Ia merasa heran. Kenapa gadis cantik yang ada di depannya itu mengenal namanya? Kenalin, aku Laura, bekas pacar Nesan. Aku yang seharusnya menikah dengan Nesan, dan bukannya cewek kampungan kayak kamu. Maksudmu apa ngomong kayak gitu? Vanya sudah mulai terpancing emosinya. Sudah dapat apa saja kamu dari Nesan selama menjadi istrinya? Kamu dan ibumu pasti bersekongkol kan? Menjebak Nesan hingga mamanya Nesan mau menjodohkan Nesan denganmu. Dasar perempuan jalang. Murahan. Plak. Vanya menampar Laura dengan sekuat tenaga, hingga pipi kiri gadis itu memerah. Ulangi kata-katamu sekali lagi. Kubuat gigimu tanggal sekalian semuanya. Berani ya? Kamu menghina mamaku. Dasar cewek gak tahu diri. Pulang terus ngaca sana. Siapa yang jalang sebenarnya? Kamu gak terima ku tampar? Sana sewa preman atau siapa saja untuk membalasku. Cari aku di sini. Aku tak gentar menghadapi siapapun. For your information. Laura bergegas meninggalkan meja kasir dengan tergesa-gesa. Setelah menyantelkan belanjaannya, ia pun langsung melajukan motornya meninggalkan Azamar. Vanya duduk di belakang meja kasir dengan wajah memerah. Ia dongkol bukan main. Bisa-bisanya ia ketemu sama cewek gak berakhlak kayak Laura itu. Sementara itu, Ratna dan Harry yang tadi sempat mengintip pertengkaran Vanya dengan bekas pacar Nesan itu, hanya diam 1000 bahasa.
Harry tadi sudah mau keluar dari tempat mereka mengintip, hendak melerai Vanya dan Laura, tapi dicegah oleh Ratna. Ratna percaya, Vanya pasti bisa mengatasi Laura dengan baik. Dan itu terbukti kemudian. Sana Mbak, kalau mau ambil air wudhu, biar hati tenang. Mbak Vanya istirahat duluan saja bareng Harry, ucap Ratna sambil menepuk perlahan bahu Vanya. Sebelahku sama tuh cewek. Datang-datang kesurupan. Nyesel aku cuma nampar dia sekali doang. Tahu gitu, ku bikin dia pincang sekalian. Vanya kembali mengomel. Jiwa barbar dia terpancing. Kalau urusan berkelahi, Vanya pastilah jago. Sejak kelas 4 SD hingga SMA, ia selalu ikut kelas taekwondo. Namun sejak kuliah, dan harus tinggal di Jogja, di rumah tantenya yang bernama Maira, ia tak pernah berlatih lagi. Vanya kemudian bangkit dari kursinya, lalu berjalan menuju gudang. Beberapa menit setelah Vanya masuk, Nyonya Bramantia pun datang. Ratna langsung menceritakan apa yang barusan terjadi pada Nyonya Bramantia dengan suara lirih, karena takut terdengar Vanya. Nyonya Bramantia hanya manggut-manggut mendengar laporan dari Ratna tersebut. Ia kemudian menyusul Vanya ke gudang. Van, entar jam 6:30 malam temenin Mama. Ya, ucap Nyonya Bramantia pada sang menantu. Kemana? Mah, asal jangan suruh nemenin mindahin tembok Cina aja. Mah, berat. Biar si Dilan aja deh yang menanggung beban seberat itu. Aku sih, ogah. Vanya menjawab dengan ceria. Padahal beberapa menit yang lalu, ia murka bukan main, karena tingkah mantan pacar Nesan itu. Ke resepsi seorang teman. Van, resepsinya di ballroom hotel bintang 4. Waduh, aku gak punya gaun resmi. Ma, dah tahu. Kamu sih, sarung doang yang punya. Mama udah beliin kamu sebuah gaun seksi model off shoulders warna hitam. Dijamin deh, Nesan bakalan melotot lihat kamu. Vanya langsung tersipu malu. Nesan, lihat nih pipiku. Adu Laura pada Nesan, siang itu di kantornya. Rupanya, setelah mengunjungi Vanya di minimarket, ia langsung pergi ke kantor Nesan. Pipimu kenapa merah gitu? Ditampar istri premanmu lah. Siapa lagi? Nesan terhenyak mendengar ucapan Laura. Maksudmu apa sih? Aku tadi kebetulan belanja di minimarket mamamu, terus ngobrol dikit sama Vanya, istrimu. Setelah dia tahu kalau aku adalah mantan pacarmu, dia langsung memakiku dengan kasar. Dia bilang, aku ini tak lebih dari seorang pelacur dan perempuan jalang. Terus tahu-tahu, dia nampar aku. Aku gak terima. Nesan, kasih tahu istrimu tuh, jangan kasar-kasar jeti cewek. Nesan mengembuskan napas kasar. Dalam hati ia bertanya-tanya, benarkah Vanya seperti yang dikatakan Laura barusan? Aku pulang, Nesan. Aku tak bermaksud mengadu, tapi sikap istrimu itu sudah keterlaluan. Pamit Laura kemudian. Sepeninggal Laura, Nesan pun merenung. Setelah pulang kantor nanti, ia akan menegur Vanya agar tidak bersikap sekasar itu pada orang lain. Van, kamu tadi menampar Laura? Iya, tanya Nesan. Begitu ia bertemu dengan Vanya di kamar. Sore itu sepulangnya dari kantor. Iya, emangnya kenapa? Kamu gak terima mantanmu aku tampar? Tahu gitu, ku bikin pincang permanen sekalian tadi. Nesan menatap tajam pada Vanya. Kok ngomong gitu sih? Van, jeti cewek jangan barbar amat dong. Kasihan tuh Laura, dia sedih banget dimaki-maki sama kamu. Dia hanya waitress, Van, bukan pelacur. Memangnya siapa sih yang ngatain dia sebagai pelacur? Kamu kalau gak tahu akar permasalahannya, jangan asal bicara. Nesan, aku menampar dia karena dia memfitnah mamaku. Ngerti gak? Kamu mau membela dia? Silakan. Aku gak peduli. Kalau kamu lebih percaya pada dia, juga silakan. I don't care at all. Vanya pun meninggalkan kamar dengan hati mandongkol bukan main. Ia lalu turun ke garasi dan memacu motor Nesan ke arah rumah Kenzo di daerah Babarsari. Ia perlu calm down, menenangkan diri sejenak. Hai pengantin baru, tumben kesini. Dah gak dipingit lagi. Ya, sapa mamanya Kenzo. Begitu Vanya turun dari motornya. Gak ada yang dipingit kok, tante.
Kenzo ada gak? Tante, ada. Dia lagi gitaran di teras belakang. Kayaknya dia lagi jatuh cinta deh. Van, ceria sekali pembawaannya akhir-akhir ini. Alhamdulillah, akhirnya ada juga cewek yang bersedia dihilafin Kenzo juga. Mamanya Kenzo tergelak pelan. Ia sudah mengenal Vanya sejak Kenzo dan Vanya masuk kuliah di universitas yang sama di Jogja ini. Setelah wisuda, hubungan keduanya sempat renggang karena Vanya kembali lagi ke rumahnya di Magelang. Begitu Vanya menikah dengan Nathan, hubungan pertemanan Vanya dengan Kenzo dan beberapa cowok yang lain terjalin lagi. Nathan, istrimu kemana sih? Dah hampir jam 6 kok belum pulang. Ya, ucap Nyonya Bramantia dengan nada cemas. Ditelepon dong. Nak, dia gak bawa ponsel. Ma, dia gak bilang. Mau kemana? Enggak. Ma, dia pergi pakai motorku. Baru saja Nathan selesai bicara, terdengar deru suara motor memasuki halaman rumah. Akhirnya, kamu pulang juga. Sana mandi. Van, habis mandi kamu langsung ke kamar mama. Ya, iya, Ma, jawab Vanya. Ia lalu bergegas menaiki tangga dan masuk ke kamarnya. Nathan mengekor di belakangnya. Kamu habis dari mana sih, Van? Nathan menanyai Vanya setelah gadis itu keluar dari kamar mandi. Kamu gak perlu tahu, jawab Vanya dengan ketus. Ia langsung keluar kamar dan berjalan menuruni tangga menuju kamar sang mertua. Tok, tok, tok. Masuk, Van. Sini mama dandanin kamu, ucap Nyonya Bramantia dari dalam kamar. 10 menit kemudian, Nyonya Bramantia sudah selesai mendandani Vanya. Perfecto. Kamu cantik banget, Vanya, puji Nyonya Bramantia sambil memindai tubuh Vanya dari atas sampai bawah. Tunggu bentar ya, Van, mama mau ganti baju dan make up dikit. Kamu tunggulah mama di ruang tamu. Kita pergi berdua saja kan, Ma? Nyonya Bramantia menganggukkan kepala. Vanya pun keluar dari kamar sang mertua. Tak lama kemudian, Nyonya Bramantia pun keluar dari kamar. Nathan, turun sebentar, teriak Nyonya Bramantia kemudian. Beberapa saat kemudian, Nathan pun turun menemui sang mama. Nathan begitu terpesona melihat penampilan Vanya yang tampak cetar membahana petang itu. Ia sampai menelan ludah melihat tubuh seksi Vanya terbungkus gaun hitam model off shoulders berdada rendah dan menampakkan bagian pundak dan sebagian punggung Vanya itu. Aku ikut.